Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Kita akan melanjutkan pembahasan stoichiometri perhitungan kimia. Untuk kali ini nanti kita akan masuk pembahasan pada tata nama senyawa. Namun kita membatasi tata nama senyawa yang kita bahas nanti adalah untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Jadi materi tata nama kita bahas masuk dalam satu kompetensi perhitungan kimia yang kita pelajari di kelas 10 semester genap ini. Baik, ada beberapa pendahuluan sebelum kita masuk ke tata nama yang akan kita kaji. Yang pertama, nama dari suatu senyawa yang diakui secara ilmiah, artinya ini boleh saja secara ilmiah diakui, boleh di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah itu dipergunakan. Ada 3 jenis tata nama yang dipergunakan, diantaranya adalah aturan menurut IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Jadi suatu badan yang berwenang untuk memberikan tata nama senyawa, baik dalam bentuk senyawa murni maupun senyawa aplikasinya. Ini ya sebetulnya nanti akan kita pelajari. Namun Anda juga harus mengenal beberapa nama, beberapa cara penamaan. Yang kedua adalah nama trivial. Nama ini yang secara ilmiah. Nama trivial ini istilahnya mudahnya adalah nama beken gitu. Kalau artis nama beken. Misalnya saja itu ada nama Doyok. Sebetulnya siapa nama aslinya? Bahkan kita kadang juga nggak tahu siapa nama aslinya. Jadi nama beken. Tapi ini diakui, semua orang mengakui. Ya, siapa yang barunya ya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Ternyata bukan Ayu Ting Ting, belakangnya itu bukan namanya. Gitu. Jadi ada nama-nama beken, tapi semua orang mengakui dan ini boleh di pertemuan. Misalnya saja yang banyak digunakan, misalnya istilah asam asetat. Jadi orang lebih mengenal istilah asam asetat dibandingkan dengan nama IUPAC mestinya adalah asam etanoat, asam formiat, asam semut. Ini orang lebih mengakui dibandingkan dengan asam metanoat, itu nama aslinya. Jadi nama-nama trivial ini nama-nama yang sudah terkenal bahkan karena memang ini biasanya temuan-temuannya jauh sebelum perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu kimia, sehingga orang lebih mengenal ini. Jadi saya lebih nyaman menyebut asam asetat dibandingkan dengan saya menyebut asam etanoat misalnya. Ini boleh. Dan yang ketiga adalah nama industri. Kalau nama industri ini biasanya aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya yang mengetahui hanya pihak manajemen dan tentu ahli kimianya, gitu, ahli laboratoriumnya. Orang-orang ahli kimia yang lain belum tentu kandungannya, rumus kimianya apa begitu. Karena memang ini rahasia biasanya adalah memiliki hak paten. Meskipun kita tahu misalnya oh kandungan ini berakibat seperti ini, tapi kandungan yang sebenarnya seperti apa tidak mudah karena pada umumnya senyawa-senyawa ini dibungkus dengan beberapa lapis dan apabila direaksikan dengan sesuatu akan rusak dan sebagainya begitu. Jadi ini boleh. Jadi kalau Anda kenal di industri-industri misalnya ini yang paling banyak Anda kenal kan pada produksi-produksi pembersih ya, misalnya triklosan. Triklosan itu apa? Orang kimia nggak tahu gitu. Bioaktif itu apa? Kita nggak tahu. Apakah baik atau tidak? Ya belum tentu, kita nggak tahu. Apa risikonya? Ya kita manut saja perusahaan yang menyampaikan. Jadi kadang kita juga nggak tahu pasti risiko-risikonya karena memang yang tahu pasti itu hanya pihak manajemen dan pihak ahli kimianya di laboratorium perusahaan tersebut. Kan Anda banyak ya mengandung zinc sitrat, mengandung triklosan. Apa itu? Ya, kita nggak tahu. Jadi ini 3 istilah tata nama yang perlu Anda kenal. Jadi ada istilah garam Glauber, itu kalau itu nama trivial. Itu karena yang menemukan Pak Glauber, Na2SO4. Garam Inggris, MgSO4. Jadi obat pencahar, padahal itu namanya magnesium sulfat kalau secara IUPAC.
Tapi kalau kita menyebutnya garam Inggris begitu, semua orang, semua ahli kimia pun juga paham begitu. Kemudian istilah misalnya ada natrium, istilah lainnya adalah cili, kalium, itu istilah lainnya apa? Istilah lainnya potasium. Boleh. Jadi itu nama tribal karena memang jauh sebelumnya sudah dikenal begitu. Ini hanya pengenalan ya, bagaimana supaya Anda tidak bingung begitu. Ada istilah yang sama, istilah berbeda kalau rumusnya sama gitu. Beberapa hal yang perlu Anda pahami dulu sebelum kita masuk nanti dalam bagaimana memberikan nama, bahwa penulisan rumus molekul khususnya untuk senyawa ion, jadi nanti ini untuk senyawa anorganik yang kita bahas ya. Untuk senyawa ion itu selalu kation diikuti dengan anion. Jadi nanti saya perdalam lagi. Hanya ini di awal saja poin-poin pentingnya. Jadi penulisan rumus molekul senyawa ion itu kation diikuti anion. Kecuali nanti kalau senyawa organik itu boleh anionnya itu dituliskan di depan. Jadi anionnya dulu CH3, COO, Na misalnya itu boleh. Jadi yang di depan anion, yang di belakang kation. Tapi khusus untuk senyawa-senyawa organik. Dan itu pun nggak banyak untuk senyawa organik yang kita pelajari nanti. Sedangkan untuk penamaannya tetap harus kation diikuti anion. Kalau penulisannya tadi khusus untuk senyawa organik boleh anion ditulis dulu, tapi penyebutannya tetap kation disebutkan lebih dulu, baru anion. Jadi kalau misalnya NaCl itu kan senyawa organik ya. Jadi Na natrium, Cl klorin, klorida, berarti natrium klorida. Menulisnya NaCl, membacanya, menamakannya ya natrium klorida. Tapi kalau senyawa organik misalnya yang saya contohkan tadi CH3, COO, Na, nah itu kationnya kan di belakang Na. Menulisnya boleh seperti itu. Boleh juga di depan. NaCH3COO boleh. Tapi menamakannya harus kation disebut lebih dulu, yaitu natrium asetat. Nggak boleh asetat natrium, harus natrium asetat. Sedangkan untuk senyawa kovalen, nanti ketentuannya yang memiliki bilangan oksidasi positif, kemarin sudah sempat saya share apa itu reaksi redox ya. Jadi itu kan kita membahas mengenai bilangan oksidasi. Jadi yang positif dituliskan lebih dulu. Jadi yang saya tuliskan ini urutannya yang di depan itu yang lebih positif gitu. Jadi misalnya aja ada PCl, itu P-nya ditulis dulu dengan baru Cl-nya di belakang karena P-nya di depan, PCl3 gitu. Jadi mengapa kemarin sempat saya singgung pertanyaan mengapa kita menuliskannya H2O, mengapa tidak OH2 begitu. Nah, ini karena H ini lebih positif di depan, baru O, H2O. HF, CH4, dan seterusnya. Jadi ini urutannya. Jadi ini yang dituliskan lebih dulu. Jadi kalau ada dua buah atom dari non logam membentuk senyawa kovalen, maka penulisannya yang di depan ini ditulis lebih dulu, baru di belakangnya. Ada ketentuan pokok nanti juga bahwa apabila suatu senyawa, baik kovalen maupun senyawa ion, apabila hanya tersusun atas dua jenis unsur, bukan dua buah ya, dua jenis unsur, maka penamaannya harus diakhiri dengan kata ida. Contoh NaCl, Na dan Cl, kebetulan masing-masing satu, berarti hanya dua buah atom, tapi terdiri dari dua jenis unsur. Na ini A-nya kecil, Cl-nya kecil ya, berarti huruf kapitalnya kan N dan Cl, berarti menunjukkan kalau hanya dua buah unsur. Maka diberi akhiran ida. Yang di belakang ya, yang nama di belakang yang diberi akhiran ida itu, yang depan enggak. Kita hanya fokus yang di belakang. Al2O3, Al dan O. Ini maka akhirannya ida. Ini CO2, karbon dioksida. Jadi akhirannya ida. Jadi baik senyawa kovalen maupun senyawa ion, apabila hanya tersusun atas dua jenis atom, dua jenis unsur,
maka selalu diberi akhiran ida. Ya. Tapi yang lain bisa saja, yang lebih dari 2 jenis atom tapi akhiran ida ya bisa saja. Jadi misalnya natrium sianida itu NaCN, NaC dan N. Berarti ada 3 atom tapi akhirannya ida boleh. Tapi yang 2 ini harus akhirannya ida. Dan ada satu pengecualian yang tidak mengikuti aturan, yaitu senyawa-senyawa yang sudah sangat dikenal, sudah sangat lazim. Pada umumnya hanya 2 saja, yaitu H2O dan NH3. H2O nanti tidak kita sebut hidrogen oksida, begitu enggak. Tapi langsung kita sebut air atau aquades. NH3 juga tidak nitrogen trihidrida, tidak. Itu salah malahan. Langsung kita sebut dengan amonia, begitu aja. Ya, untuk sekarang kita bahas satu persatu mengenai tata nama senyawa. Sekali lagi yang kita bahas hanya tata nama senyawa sederhana, kita nggak membahas yang kompleks ya. Dan kita lebih fokus juga kepada senyawa anorganik. Untuk organik nanti sedikit kita singgung di bagian akhir. Tata nama senyawa ion. Ya, namanya saja senyawa ion, ya yang kita bahas adalah senyawa ion. Senyawa ion yang kita bahas ya terdiri atas 2 partikel, yaitu ion positif dan ion negatif, atau kita sebut dengan kation dan anion. Kita sekarang fokus satu persatu. Kation, cara penulisannya, itu tadi kan dituliskan di depannya, kation ini umumnya adalah suatu logam, khususnya untuk yang mono ion. Jadi nanti dalam penulisannya, senyawa ion ini ya ditulis di depan, tadi sudah saya sampaikan, kemudian diikuti anion kecuali anionnya organik ya. Nanti cirinya organik itu COO begini, COO. Nah, ini di belakangnya boleh COONA begitu. Yang depannya ini boleh nanti ditambah yang lain, nanti saya sampaikan di akhir ya untuk jenisnya. Jadi ini COONA, misalnya CH3 COONA, HCOONA, C2 CH3 CH2 COONA, itu boleh. Jadi ini, tapi secara umum kation ditulis di depan. Tadi sudah saya singgung ya di depan. Jadi misalnya garam dapur NaCl, NaCl. Tetapi nama penamaannya tetap harus kation diikuti dengan anion. Jadi nanti dirangkai begitu saja. Apa kationnya, apa anionnya langsung digandeng begitu aja, mudah nanti. Kecuali tadi yang 2 jenis atom akhirnya diganti ida. Jadi misalnya Na dan Cl, Na natrium, Cl itu klorin. Maka menamakannya natrium. Nah, klorin karena terdiri atas 2 atom, in-nya diganti dengan ida. Perlu Anda ketahui bahwa akhiran-akhiran nanti saya tuliskan di belakang saja, yang bisa diganti ida itu akhiran-akhiran apa. Baik, kita membahas satu persatu. Kation itu ada 2, yaitu yang berupa monoatomik, artinya hanya terdiri 1-2 atom, biasanya ini logam. Baik nanti golongan utama maupun golongan transisi. Dan yang kedua adalah gugusan. Untuk sementara untuk Anda, gugusan dari kation itu cukup 1 saja yang saya kenalkan adalah NH4+. Nanti kita beri nama dengan amonium. Jadi kalau NH4Cl begitu, NH4 itu 1 kesatuan. Jadi gugusan, kalau tadi sempat ketika kita membahas gugusan ion, pada umumnya adalah anion, untuk kation hanya NH4 ini. Lengkapnya NH4 yang bermuatan 1 positif, NH4+. Nanti namanya amonium. Sedangkan yang monoatomik, nanti berupa logam, baik dia adalah logam golongan utama, maka sebutkan nama langsung. Misalnya MgCl2, Mg itu magnesium, ya sebut saja magnesium, ikuti bla 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 belakangnya anion. Nggak usah berpikir diganti apa itu namanya, nggak perlu. Jadi misalnya Al2O3, Al itu aluminium, ya sebut saja aluminium dan seterusnya. Jadi kalau golongan 1A, 2A, 3A, makanya ini fungsinya kalau ada di bab-bab awal tata periodik unsur saya minta untuk menghafalkan golongan 1A, 2A, 3A di sini fungsinya. Anda hafal, misalnya aja KNO3, depannya K. Oh, K itu golongan 1A, berarti logam, golongan utama. Sebut saja kalium. Sedangkan yang kedua adalah golongan transisi. Kalau transisi ini tidak boleh langsung disebut. Misalnya besi, itu namanya ferum.
Saya ulangi, kalau tadi golongan utama itu langsung sebut Na itu namanya natrium, langsung sebut natrium. Tapi golongan transisi, misalnya aja Fe. Fe itu besi, bahasa latinnya adalah ferrum. Cu itu tembaga, bahasa latinnya adalah kuprum. Nah, kita nggak boleh kalau tadi NaCl itu namanya adalah natrium klorida, langsung boleh. MgCl2 magnesium klorida, depannya begitu. Tapi kalau FeCl2 nggak boleh kita menamakan ferrum klorida, nggak boleh. Mengapa? Karena pada umumnya golongan transisi itu memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 nanti. Muatannya dilihat berapa. Ada 2 ketentuannya, ada 2 cara memberikan namanya, cara menyebutnya logamnya tadi. Yang pertama, apabila logam itu hanya memiliki 2, kita yakin, hanya memiliki 2 jenis muatan, misalnya Fe itu dapat bermuatan 2+ dan 3+, berarti kan bermuatan 2 dan 3. Maka ketentuannya, kalau itu yang kecil, berarti yang 2, diberi akhiran O. Yang banyak, yang besar itu diberi akhiran I. Jadi kalau misalnya FeCl2 itu namanya ferroklorida. Kalau FeCl3 feriklorida. Yang memiliki 2 buah bilangan oksidasi atau 2 buah muatan itu selain Fe adalah yang terkenal itu Cu. Jadi yang memang terkenal hanya 2 ini, Fe dan Cu. Cu kuprum itu bermuatan 1 positif dan 2 positif. Sehingga bisa saja membentuk CuO, berarti bermuatan 2 positif itu kupri oksida. Tapi kalau Cu2O, berarti Cu-nya bermuatan, bilangan oksidasinya +1, maka namanya kupro oksida. Jadi itu kalau dalam bahasa ini, tapi nama penama ini boleh ya. Tapi penamaan ini sudah tidak kita pakai sekarang, tidak banyak dipakai karena ternyata unsur-unsur transisi itu pada umumnya bilangan oksidasinya tidak hanya 2, dapat 3, 4, 5, bahkan ada yang 7 jumlahnya. Nah kalau banyak seperti itu bagaimana? Maka disarankan penamaannya dengan cara yang kedua, yaitu dituliskan atau disebutkan dalam bahasa setempat. Bahasa setempat itu kalau kita ya bahasa Indonesia. Kalau Fe tadi kan ferrum, bahasa Indonesianya besi, berarti bahasa Inggrisnya ion. Cu bahasa Indonesianya tembaga. Jangan bahasa Jawa ya. Misalnya Fe itu besi, jangan wesi begitu. Jadi dalam bahasa setempat, maksudnya bahasa tempat berarti diakui secara ilmiah bahasa-bahasa yang dikenal secara internasional. Maka ketentuannya sebutkan nama logamnya dalam bahasa setempat. Jadi kalau yang tadi dengan bahasa Latin sekarang justru disarankan dalam bahasa setempat. Jadi misalnya FeCl2 ya besi klorida. Hanya saja di belakang nama logam tadi ditambahi bilangan yang menunjukkan muatannya ditulis dengan angka Romawi, ditulis di dalam tanda kurung. Jadi kalau FeCl2 itu namanya besi dalam kurung 2 Romawi klorida. Saya menyampaikan secara lisan, saya harapkan Anda ikut uret-uretan ya, supaya bisa mengikuti, tahu contoh yang saya sampaikan. FeCl3, Cl itu kan muatannya -1. Kalau kalian ingat bagaimana cara menghitung muatan ataupun bilangan oksidasi, kalau Cl-nya itu -1, banyaknya 3, berarti Fe-nya kan bermuatan 3+. Bilangan oksidasinya +3. Berarti namanya adalah besi 3 klorida. Jadi kalau FeCl2 itu besi 2 klorida, kalau FeCl3 besi 3 klorida. Sedangkan anion ini cukup sederhana, nanti dapat juga sama dengan pada kation, dapat berupa yang monoatomik maupun yang berupa gugusan. Nah, yang gugusan nanti bisa ada. Jadi ini saya memberikan contoh ya. Jadi saya memberikan contoh ini beberapa warna merah ya. Nah, saya berikan contoh di sini. Kalau saya menemukan senyawa
Misalnya aja ini saya menuliskan NaCl. Na ini kan golongan 1A, berarti kan golongan utama. Cl golongan 7A, berarti senyawa-senyawa ion. Maka namanya nanti adalah, ini lengkapnya dulu, caranya cukup sebutkan gini, natrium. Nah, ini kan aslinya adalah klorid. Karena ada ketentuan, karena ini senyawa NaCl itu terdiri dari dua jenis unsur, maka akhiran in ini diganti dengan ida. Itu maksudnya. Jadi natrium klorida. Ya, jadi nggak perlu Anda sebutkan berapa banyaknya. Jadi misalnya saja, ini saya memberikan contoh lagi, misalnya saja MgCl2. Mg itu kan golongan 2A. Kalau golongan 2A itu pasti dia nanti bermuatan 2+. Maka cara memberikan ya sama, langsung ini magnesium klorida. Hanya gini aja. Magnesium klorida hanya langsung menggabungkan antara dua jenis, dua kation anion, kita gabung gitu aja, hanya ketentuannya tadi kan seperti itu. Kalau misalnya aja saya punya, ini langsung agak sulit ya, Fe2SO4. Saya berikan contoh lagi, yaitu misalnya aja saya memiliki Fe2SO4 3 kali. Nah, senyawa ini kan terurai menjadi Fe dan SO4. Fe-nya di sini sebanyak 2 dan SO4-nya sebanyak 3. Nah, ketentuan nanti Anda bisa melihat daftarnya, SO4 itu selalu bermuatan 2-min. Berarti jumlah muatan yang di ruas yang negatif kan 2-min kali 3, berarti 6-min. Agar ini netral, maka ini harus 6+. Karena sudah ada 2, maka ini bermuatan 3+. Sehingga namanya ini nanti adalah besi kurung bermuatan 3 ini tadi. Ini ketentuannya kan tadi yang golongan transisi itu ya, besi bermuatan 3 sebutkan. Kemudian belakangnya ya sebut kalau SO4 itu adalah sulfat. Ini itu saja, nanti Anda bisa belajar dan nanti bisa banyak kita diskusikan. Baik, kita lanjutkan. Nanti beberapa daftar kation maupun anion bisa Anda lihat di sini. Nanti golongan utama namanya ini untuk, nah ini yang ada kurung-kurungnya ini. Nah ini kurang lengkap. Mestinya kalau ini seperti ini ya. Ada kekurangan dalam gambar. Mestinya seperti ya, seng itu golongan transisi. Mestinya ini bermuatan 2 itu dituliskan 2. Nikel ini kan 2+ ya, ditulis di belakangnya itu ada Romawinya. Ag+ itu juga golongan transisi dan seterusnya. Jadi mohon maaf ini kurang lengkap, ini khusus untuk zinc, nikel dan perak, ini seharusnya ada muatannya. Jadi ada tanda belakangnya. Contoh-contoh tadi yang saya contohkan Fe itu kan 2+ dan 3+, maka namanya besi. Ini juga, oh ya, antara nama dan kurung ini tidak ada spasinya ya. Jadi ini besi dalam kurung 2. Ini yang agak berbeda adalah Hg2 2+. Ini muatannya 1 ya. Meskipun ini tertulis 2+ karena terdiri dari 2. Ini memang agak berbeda cara penulisannya.
Nah, kecuali kalau amonium itu jelas tidak perlu kita menuliskan angka Romawi. Jadi yang dituliskan angka Romawi mulai dari ini Zn, Ni, Ag, ini tadi 2, 2, ini 1 Romawi. Nah, kemudian untuk anion ini saya menekankan saja pada tiga, nanti ini mohon Anda hafalkan ya, antara N, S, P, dan C. C ini ya. Belum tuliskan hanya 1. Untuk penamaannya, saya ingatkan, saya ulangi. Yaitu pulpen saya. Ini ya, antara C, S, N, dan P. 4 unsur ini tolong Anda perhatikan. Ini kebetulan C-nya yang dicontohkan hanya 1. Dan N. N itu apabila mengikat O. Jadi N apabila mengikat O, maka kemungkinan ada 2, yaitu NO2 dan NO3. Muatannya selalu 1 negatif. Ion min 1. Saya ulangi, N apabila mengikat atom O, ini selalu bermuatan 1 negatif, kemungkinannya 2 dan 3. CO itu sebetulnya juga C mengikat O, itu kemungkinannya CO2 dan CO3, muatannya selalu 2 negatif. Ini saya tunjukkan dulu, jadi antara C, N, S, dan P. C itu adalah CO2 dan CO3, muatannya selalu 2 negatif. N itu selalu NO2 dan NO3, muatannya selalu 1 negatif. S itu selalu SO3 dan SO4, muatannya itu selalu 2 negatif. P itu selalu PO3 dan PO4, muatannya selalu 3 negatif. Urutannya tadi NCSP. Ini selalu bermuatan 1, C dan S selalu bermuatan 2, P selalu bermuatan 3. O-nya N dan C itu sebanyak 2 dan 3, S dan P itu sebanyak 3 dan 4. Nah, penamaannya yang kecil diberi akhiran it, yang banyak diberi akhiran at. Jadi contohnya begini, N itu kan nitrogen, akhiran ogen itu diganti dengan it atau at. Yang sedikit itu akhiran it, nitrit, yang banyak itu akhiran at, nitrat. S, sulfur, akhiran ur diganti dengan it atau at. Yang kecil akhiran it yaitu sulfit, yang banyak sulfat. Ini fosfit, ini fosfat. Selalu begitu. Ini yang saya 4 senyawa, 4 atom ini yang sangat sering Anda jumpai. Untuk yang lain, arsenat, arsenit, dan sebagainya tidak perlu saya sebutkan. Ini sebenarnya masih ada 1, yaitu karbonit dan karbonat. Jadi CO2 2- itu karbonit, CO3 2- karbonat. Sedangkan Cl, ini Cl bisa diganti dengan F, Br, dan I, tapi yang paling lazim adalah Cl. Ini ada 4 macam. Muatannya selalu, Cl kalau mengikat O, selalu bermuatan 1 semua. ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. Sekali lagi, ini Cl-nya bisa dapat diganti dengan F, Br, dan I. Penamaannya, ini kan ada 4 macam. Yang tengah mana? 2 dan 3, maka akhirannya it dan at. Jadi ini klorid, ini klorat. Kalau lebih sedikit, yaitu yang O-nya 1, itu hipoklorit. Yang lebih banyak, itu adalah perklorat. Kemudian beberapa nama yang perlu Anda kenal, diantaranya yang 027 ini permanganat, MnO4-. 29 dan 30 kromat dan dikromat, CrO4 2- dan Cr2O7 2-. Kromat dan dikromat. Manganat jarang. Yang sering malah justru permanganat. Yang manganat jarang. Ini contoh senyawa NaNO3 kalau terurai menjadi Na+ dan NO- namanya natrium nitrat.
Al2SO4 3 kali, ini terurai menjadi Al3+, dan SO4 2- namanya aluminium sulfat. Dan beberapa contoh lagi, nanti kalau Anda dapat kesulitan, silakan diskusikan. Kalau memang perlu penjelasan ulang, juga akan kita penjelasan ulang. Berikutnya adalah senyawa molekul atau senyawa kovalen, tapi khusus yang biner. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, biner itu senyawa yang hanya terdiri atas 2 jenis unsur. Kemudian nanti untuk senyawa kovalen urutannya bilangan oksidasi yang lebih positif itu mulai B, Si, dan seterusnya. Kemudian nanti cukup merangkaikan, dan apabila 2 nanti akhiran ida yang umum nggak perlu kita sebut menjadi aturan. Nah, penamaannya bagaimana? Ada 2 cara penamaan, yaitu caranya sebutkan 2 atom secara berurutan. Jadi misalnya aja ada C dan O, sebutkan saja C itu karbon, O itu oksigen, berarti karbon oksigen itu dulu. Sebutkan dulu karbon oksigen. Karena terdiri atas 2 jenis atom, maka akhirannya ida. Jadi kalau CO2 misalnya itu berarti karbon oksida. Nah, di depan nama atom itu diberi keterangan. Jika angka jumlahnya 1 itu mono. Jadi CO2 itu monokarbon. 2 itu di. Berarti kalau CO2 monokarbon, jadi kalau ini monokarbon dioksida. Tetapi ada ketentuan, kalau yang di depan kata mono nggak usah disebut. Maka ini namanya karbon dioksida. Tapi kalau di belakang disebut CO, itu karbon dan oksigen, karbon oksida. Karbonnya 1, oksigennya 1, berarti karbon oksida. Karena angka 1 di belakang disebut, maka namanya menjadi karbon monooksida. Dan seterusnya. Cara yang kedua adalah hampir atau kita menyerupai senyawa ion. Jadi kedua nama disebutkan, jadi seperti CO2 itu karbon oksigen, karena 2 maka karbon oksida. Tetapi caranya tidak menyebutkan berapa jumlah atomnya, tetapi dengan cara memberikan keterangan berapa bilangan oksidasi atom yang di depan. O itu bilangan oksidasinya kan -2. Kalau O-nya sebanyak 2 berarti kan -4. C-nya sebanyak 1 berarti C di sini kan bilangan oksidasinya +4. Maka cara menuliskannya karbon dalam kurung angka Romawi 4 oksida. Itu cara memberikan namanya. Saya memberikan beberapa contoh. C dengan O itu dapat membentuk CO dan CO2. S dengan O itu dapat membentuk SO2 dan SO3. N dan O itu malah lebih banyak, dapat membentuk 5 jenis molekul, yaitu N2O, NO, N2O3, dan NO2 serta N2O5. Sekarang bagaimana cara pemberian namanya? Saya langsung saja untuk yang ini sudah gitu. Bentar ya. Saya mencari bullpoint saya. Mana bullpoint saya? Ya. Untuk ini kan terdiri dari karbon dan oksigen, maka namanya karbon. Kan ini oksida, karena 2 ya. Ini kebetulan semuanya 2, berarti akhirnya ida semua ya. Karena O-nya 1, maka diberi awalan mono. Yang kiri nggak perlu. Yang depan. Bawahnya ini juga hampir sama. Namanya karbon. Karena jumlah O-nya sebanyak 2, maka karbon dioksida. Bawahnya ini sulfur karena 2 oksida. Sedangkan bawahnya lagi adalah sulfur trioksida. Jadi diberi jumlah atom ini. Nah, bawahnya ini N2, berarti kan dinitrogen oksida. Bawahnya lagi, ini berarti kan nitrogen monooksida.
Dengan cara yang sama, saya langsung paling bawah adalah di nitrogen penta oksida. Ini cara pemberian nama yang awal ya, yang awal. Sekarang yang cara yang kedua, ini yang disarankan oleh IUPAC sekarang. Seperti ini kan karbon, ya tuliskan saja karbon. Ini oksida. Hanya saja karbon ini di belakangnya diberi keterangan besarnya muatan atau bilangan oksidasi. O itu kan min 2, berarti C ini adalah plus 2. CO2 ini juga sama, karbon oksida. Tapi yang depan ini kan diberi keterangan bilangan oksidasinya. O itu min 2, jumlahnya 2 berarti min 4, berarti ke C itu harus plus 4. Karena plus 4 maka ini namanya karbon 4 oksida. Seperti ini sama, yaitu sulfur oksida. Yang membedakan nanti hanya muatannya. Jadi namanya sama, sulfur oksida begitu. Hanya saja di sini nanti O itu kan min 2, berarti S ini adalah Romawi 4. Sedangkan yang bawah O itu min 2 sebanyak 3 berarti min 6, maka S harus plus 6. Berarti namanya sulfur 6 oksida. 5 senyawa yang bawah ini juga hampir sama namanya, nitrogen oksida. Bedanya besarnya bilangan oksidasi N. O itu min 2, N-nya sebanyak 2, berarti N ini adalah bilangan oksidasinya 1. Yang bawah ini adalah 2. Bawahnya lagi adalah nitrogen 3 oksida. Bawahnya adalah nitrogen 4 oksida. Dan yang paling bawah nitrogen 5 oksida. Ini ketentuan menurut IUPAC saat ini seperti itu. Jadi sebutkan 2 atom penyusun molekul kovalen, senyawa kovalen. Kemudian untuk atom yang depan diberi keterangan nama besarnya muatan yang dimiliki oleh atau bilangan oksidasi yang dimiliki oleh atom tersebut. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke tata nama asam. Asam itu karena belum banyak mengenal ya, saya hanya langsung menunjukkan saja. Sebetulnya hampir sama dengan senyawa ion. Hanya saja logamnya atau kationnya itu adalah atom H, gitu aja mudahnya. Maka namanya nanti jangan menyebut dengan hidrogen begitu. Jadi seperti ini HCl, jangan menyebut hidrogen klorida, begitu aja saya sebutkan. H2SO4, jangan menyebut hidrogen sulfat. H di sini diganti dengan kata asam. Ada gitu aja, asam sulfat, asam klorida. Nah, khusus anionnya adalah organik. Organik itu cirinya ini loh, COO. Jadi kalau ada bla 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 COO, nah itu berarti adalah organik. Di depannya ini dapat diganti dengan H saja, itu namanya adalah formiat. Kalau CH3 adalah asetat, kalau CH3, CH2, COO begitu, itu adalah propionat begitu dan seterusnya. Tapi yang Anda kenal cukup 3 itu aja. H, Anda bisa tulis ya, HCOO- itu formiat, CH3, COO- asetat, CH3, CH2, COO- itu propionat. Nah, H penentu sifat asamnya belakang ini. Tadi kan saya sebutkan untuk senyawa ion, untuk yang organik kan kationnya boleh dituliskan di belakang ini. Itu asam. Jadi hanya ini sebetulnya adalah saya hanya menekankan ini seperti senyawa ion, hanya kationnya itu apabila atom H begitu, maka itu disebut kelompok asam. Kata yang digunakan bukan hidrogen, tapi kata asam. Berikutnya adalah basa. Ini juga pembahasannya belum, tapi hanya saya sebutkan basa itu hampir sama dengan senyawa
anion juga, tetapi anionnya itu OH, itu gugusan, itu namanya hidroksida. NaOH, natrium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, MeOH 3 kali, besi 3 hidroksida. Sama dengan senyawa ion tadi, hanya saja di belakangnya ini kata hidroksida. Jadi OH-, jadi suatu senyawa ion di mana anionnya adalah OH- itu adalah senyawa dasar. Bagian terakhir adalah tata nama senyawa organik. Jadi senyawa organik cukup banyak, selalu mengandung atom C ya, atom organik. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau saya kelompokkan, sementara nanti saya kenalkan dengan 5 kelompok, yaitu kelompok alkana. Jadi ini unik. Jadi kalau perhatikan C-nya ini mulai 1, 2, 3, 4, sampai 10. Hanya mengikuti dari 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nanti kita bahas di awal kelas 11 ya. Namanya itu langsung punya nama sendiri seperti ini. Metana, etana, propana, butana, pentana, hetana. Maaf, salah satu ketik saya. Heksana ya, maaf. Heksana, heptana, ini sekali lagi C6 ini heksana ya. Kemudian oktana, nonana, dekana. Kemudian hidrokarbon yang kelompok alkena hampir sama, ini hanya perbandingannya kalau ini 26, 38 gitu, ini 24 dan seterusnya, ini akhirannya ena. Etena, propena, butena, pentena. Kalau nanti berkurang lagi 2, C22, C34, etona, propuna, butuna, dan pentuna, dan seterusnya, Pak. Untuk yang Anda kenal aja sementara ini aja. Anda hafalkan mulai dari metana sampai dekana ini aja. Untuk yang ini nggak usah. Nanti kajiannya di kelas 11. Senyawa-senyawa karbon nanti memiliki khas-khas seperti ini. Mengapa memiliki COOH? Ini rumusnya begini. Ini karena nanti memiliki suatu gugus fungsi. Ini pembahasannya di kelas 12. Dan yang terakhir termasuk nanti senyawa karbon yang kelompoknya benzena dan ureanya. Saya rasa itu pertemuan kita pada kali ini, pembahasan pada tata nama senyawa sederhana. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.